Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan melanjutkan kembali membacakan hadis-hadis Bulughul Maram. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis Rasulullah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka hadis-hadis Rasulullah datang menjelaskan syariat ini, datang menjelaskan sesuatu yang masih global, tidak diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak bisa terlepas dari hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah. Karena kalau sekiranya kita hanya berpegang dengan Al-Quran, maka kita tidak bisa menjalankan agama ini. Nabi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah qala, "Idza ra'aitumu al-janazata faqumu. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tuda'a." Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat jenazah yang sedang dibawa atau diantar ke kuburan, maka fakumu, berdirilah. Faman tabi'aha, barang siapa yang menyertai, mengantar jenazah ke kuburan, fala yajlis, janganlah dia duduk hingga kuburan tersebut diletakkan. Hadis ini menyebutkan dua perintah di dalamnya. Yang pertama adalah perintah berdiri ketika ada jenazah lewat. Dalam ilmu usul fikih bahwa al-aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama dari hadis ini. Adapun ulama yang lain memahami bahwa hadis ini perintahnya itu yadullu alal istihbab, menunjukkan hukumnya sunnah saja. Jika mau duduk silahkan, jika mau berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu adalah perkara Allah dan sekaligus pengagungan terhadap malaikat yang diberikan tugas mencabut ruh si mayit. Tanpa memandang si mayit itu apakah non muslim ataukah pelaku maksiat ataukah ahli ta'ah, orang-orang yang taat. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua adalah fala tajlis, yaitu orang yang mengantar sampai ke kuburan, janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Di sini tidak disebutkan apakah diletakkan di tanah, ataukah diletakkan di dalam kubur, ataukah diletakkan di liang lahat. Sehingga ini butuh bayan penjelasan. Di hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa hatta tudau fil ard, hingga diletakkan di atas tanah, belum dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ini hukumnya juga sunnah, bukan perkara yang wajib bagi mereka yang mau mengantar jenazah. Nah, tapi kalau sekiranya dia duduk, maka tidak mengapa, tapi jangan dia duduk di atas kuburan-kuburan yang lain. Cari tanah-tanah kosong gitu yang tidak ada kuburan di bawahnya, dia duduk di situ. Karena nanti datang hadis yang melarang hal tersebut.
An Abi Ishaq radhiyallahu anna Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu adkhalal mayyita min qibali rijlai al-qabri wa qala hadza minas sunnah. Dari Abu Ishaq bahwasanya Abdullah seorang sahabat berkata, adkhalal mayit, memasukkan si mayit ke dalam kubur itu, min qibali, dari arah kaki kuburan. Arah kaki kuburan itu, ini gambarannya Pak, ini kuburan. Nanti kan kepalanya di sini. Kemudian ini arah kiblat ke sana. Nah, dia dimasukkan dari arah sini. Jadi kepalanya duluan, kemudian dimasukkan. Pak? Jadi dimasukkan dari apa? Dari arah kaki kuburan. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, hadza minas sunnah, ini bagian dari sunnah. Menunjukkan bahwa meskipun bukan Rasulullah yang mengucapkannya, sahabat yang mengucapkan perbuatan ini Pak, tapi diikat dengan hadza minas sunnah, ini bagian dari sunnah. Menunjukkan dia apa? Memiliki hukum marfu, terangkat sampai ke Rasulullah. Nah, tapi sebagian ulama lagi membolehkan, karena Ali radhiyallahu an pernah mengubur Yazid ibnul Mukaffaf itu dari arah kiblat. Pak, berarti memasukkannya dari sini. Paham? Memasukkan si mayit dari sini ke dalam kubur. Kalau ini tadi apa? Dari arah kaki. Kalau ini dari arah kiblat. Kalau dari arah sini Pak, dari arah membelakangi kiblat. Nah, permasalahan ini Pak, yang mana saja yang lebih mudah bagi kita, dari arah mana saja silahkan. Kalau dari arah sebelah sini memudahkan, ya silahkan. Kalau dari arah sini memudahkan, ya silahkan. Paham? Karena ini perkara yang sifatnya luas. Tidak dihukumi orang yang melakukan dari arah kepala, ini apa? Berbuat bid'ah. Atau dari arah yang membelakangi kiblat, ini adalah perkara bid'ah. Enggak. Yang terpenting apa? Yang mana yang memudahkan bagi orang yang ada di bawah, karena nanti yang di bawah ini yang menyambutkan Pak. Yang di atas ini tinggal saling sambut-sambut saja. Kira-kira yang mana yang mudah Pak? Dari arah kaki atau dari arah kiblat? Dari arah kiblat ya. Kalau dari arah kepala mungkin nggak Pak? Kalau dari arah kepala berarti kaki duluan yang masuk kan? Kaki duluan yang masuk. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil kuburi, apabila kalian meletakkan jenazah atau mayit di kuburan, faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Ucapkanlah bismillah dan di atas agama Rasulullah. Bismillah wa ala millati Rasulullah. Baik yang mengangkat untuk menurunkan ataukah yang menyambut di bawah untuk menaruh di liang lahat. Kedua-duanya dianjurkan mengucapkan hal ini. Paham Pak? Adapun mereka yang menonton enggak perlu. Paham? Yang memasukkan saja. Yang mengangkat untuk memasukkannya ke dalam, dan yang di dalam untuk menaruh ke liang lahat. Jadi doanya apa Pak? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau bisa juga wa ala sunnati Rasulillah.
An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala kasru azmi al-mayit ka kasri hayyan. Rawahu Abu Daud bisanadin ala syarti Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, mematahkan tulang si mayit itu seperti mematahkannya semasa dia hidup. Kira-kira Pak, kalau kita patahkan tulang si mayit di saat dia hidup, ini dosa nggak Pak? Maka jawabannya dosa, karena menyakiti orang lain. Nah, ketika dia mati pun tidak boleh kita sakiti, kita cubit mungkin, atau kita patahkan tulangnya, maka ini tidak boleh, karena bagian dari apa? Melakukan kezaliman terhadap si mayit. Nah, cuma hadis ini dhaif, lemah. Meskipun dia syarat Muslim. Karena ada seorang rawi yang bernama Sa'd bin Sa'id Al-Ansari. Ini dia su'ul hifdi, buruk hafalannya. Jadi buruk hafalan itu Pak, kadang menyampaikan hadis ada yang dia lupa atau terbalik-balik. Ini dikategorikan apa? Su'ul hifdi. Jadi kita Pak, kalau sekiranya jadi rawi hadis, maka kita tidak menjadi syarat untuk diterima hadisnya, karena hafalan kita jelek. Tapi ini dipakai oleh para ulama hadis ini. Nah, sekarang tentang membelah tubuh si mayit. Apakah itu dalam rangka otopsi Pak ya? Untuk pemeriksaan gitu atau apa? Nah, kalau sekiranya tubuh si mayit ini dijadikan bahan penelitian untuk dalam ilmu medis, maka ini tidak boleh Pak. Haram hukumnya, masuk di dalam hadis ini. Tapi kalau sekiranya membelah tubuh si mayit untuk memeriksa bahwa dia ini terbunuhnya karena dicekek atau karena disakiti atau karena apa, maka ini tidak mengapa. Atau tubuh si mayit dibelah untuk meneliti bahwa si mayit ini ternyata mati karena corona. Paham? Mati karena virus tertentu. Nah, ini bisa menjadikan himbauan bagi yang lain agar apa? Berhati-hati terhadap penyakit ini. Ini buktinya, paham? Dari penelitian jasad si mayit. Paham Pak? Nah, kedua ini ada alasan. Untuk apa? Untuk bolehnya membelah tubuh si mayit. Kalau tidak ada tujuan-tujuan yang syar'i, maka kembali kepada hukum asal bahwa perbuatan itu haram. Tentang ini menyumbangkan bagian tubuh si mayit, mau dia wasiati atau tidak, ini hukumnya haram Pak. Contoh, dia pas mau meninggal, terus dia bilang berwasiat, nak, kalau saya mati nanti kamu ambil aja bagian ginjalku, kamu ambil bagian jantungku, hatiku dan yang lainnya, mataku, silakan diambil. Nah, ini tidak boleh. Paham? Karena ini bagian dari menyakiti si mayit. Dia wasiat atau tidak, maka tidak boleh. An Sa'di bin Abi Waqqas qala ilhadu li lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillahi, rawahu Muslim. Dari Sa'id ibn Abi Waqqas berkata, ilhadu li lahdan, buatkanlah bagiku lahat. Lahat itu Pak adalah lobang yang ada di dalam kubur. Dalam lubang kubur yang nanti memalingkan atau memiringkan tubuh si mayit ke arah kiblat. Wansibu, dan taruh sesuatu di belakang punggungku agar si mayit nanti tidak terlentang.
Biar dia tubuhnya miring ke sebelah kanan. Biasanya Pak kalau di kuburan itu dikasih tanah ya. Dibuatkan tanah, digumpal-gumpalin dulu, terus ditaruh di belakang si mayit, belakang punggungnya. Kama suni abi Rasulillah. Sebagaimana hal itu dilakukan untuk jasad Rasulullah. Walil Baihaqi an Jabir nahuhu wa zada wa rufi'a qabruhu alal ardi qadra shibrin. Kemudian tanah kuburannya setelah nanti ditimbun ditinggikan sejengkal untuk memberitahukan bahwa ini ada si mayit di dalam. Kalau hanya datar gitu saja orang kadang nggak tahu. Dan sekaligus memudahkan nanti hewan-hewan buas untuk menggali dan mencegah juga sumanto-sumanto untuk memakan jasad si mayit. Jadi dibuat gundukan gitu setinggi 1 jengkal. Tidak boleh lebih dari sejengkal. Wali muslimin an Jabir naha Rasulullah an yujassasa al-qabru wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah melarang 3 hal. Yang pertama, mengkapuri kuburan. Kalau kita sekarang dicat. Dicat warna putih, warna gitu. Karena ini adalah pemborosan. Sekarang naik dari tingkatan cat menjadi di keramik, dikasih batu alam, macam-macam. Ini bagian dari pemborosan. Wa ayyuqada alaih, dan duduk di atasnya. Ini adalah dosa besar yang jarang nggak dihiraukan oleh kaum muslimin ketika berziarah atau mengantar si mayit. Mereka biasa saja duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, larangan yang ketiga adalah membangun sesuatu di atasnya. Dibuat ada keramik, ada batu-batu, atau ada bahkan sekarang lebih canggih lagi ada atapnya. Kemudian dihias-hiasin, dikasih lampu. Ini Ini semua adalah dosa besar. Kenapa hal ini dilarang? Karena ini bisa menjadi wasilah terhadap pengagungan kuburan. Jadi kuburan nanti bisa diagungkan, yang itu akan berujung pada menyembah kuburan. Karena setan perlahan-lahan yang kita kagum melihat kuburan, akhirnya dijadikan tempat wisata. Datang orang di situ berdoa, meminta. Awal-awalnya hanya mungkin menjadikan sebagai wasilah saja, ujung-ujungnya berdoa langsung kepada si mayit. Ini alasan yang pertama, Pak. Alasan yang kedua, karena itu bisa menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka kalau kuburannya itu benar-benar dimewahkan, dibagus-bagusi, dikeramikin, dikasih batu alam dan yang lainnya. Bahkan kayak di Malaysia, di mana itu dijadikan tempat tempat wisata. Dan ini menyerupai orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasara, kuburan Cina. Coba lihat, yang itu menghabiskan uang jutaan, yang nggak ada manfaatnya sedikit pun bagi si mayit. Nah, sekaligus hal ini juga menyelisihi sunnah Rasulullah. Yang kita tahu bahwa doa Rasulullah itu memberantas kesyirikan dan segala yang mengantar kepada kesyirikan. Kemudian alasan yang berikutnya ini adalah israf, buang-buang
buang-buang uang, buang-buang harta. An Amir bin Rabi'ata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala Utsman ibn Maz'un wa ata al-qabr fahasa alaihi salasa hasayatin wa huwa qa'imun, rawahu Daruqutni. Dari Amir bin Rabi'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takala mengubur Utsman ibn Maz'un, dia mendatangi kuburan lalu melempar 3 genggaman tanah ke kuburan si Utsman ini. Tapi hadis ini dhaif. Bahkan ada yang menghukuminya sebagai apa Pak? Maudhu. Maudhu itu hadis yang dipalsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang rawi yang bernama Al-Qasim Al-Umari, dia ini kadzab, pendusta. Sebagian ulama tetap mengambil faedah dari hadis ini, yaitu kita yang mengantar kalau nggak bisa terjun langsung untuk menimbun, menguburkan, maka kita ambil beberapa tanah gitu, 3 kali lemparan untuk ikut andil dalam apa Pak? Dalam mengubur. Sehingga dari sini juga para ulama membuat sebuah kaidah, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Apa yang bisa kita bantu, kita berkontribusi, maka lakukan. Kalau kita tidak bisa yang terdepan, maka bagian belakang juga ikut terlibat dalam fardu kifayah ini. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li ahikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'alu. Dari Utsman berkata adalah Rasulullah apabila selesai mengubur mayit, dia berdiri di sisi kuburan lalu berkata, istaghfiru li ahikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian yang ada di dalam kubur ini, dan mintakanlah untuknya ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi selesai si mayit dikubur Pak, kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir mendudukkan si mayit, kemudian bertanya 3 hal, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Ini yang ditanyakan. Maka kita yang masih ada di atas, mohonkan dia agar bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan. Karena dari pertanyaan ini nanti dia bisa menjawab atau tidak, inilah yang menghasilkan setelahnya itu apakah azab ataukah kenikmatan. Kalau dia bisa menjawab Pak, berarti apa? Dia tenang, istirahat sampai menuju hari kebangkitan. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia diazab setiap hari sampai hari kebangkitan. Nah, ini merupakan sunnah. Kita berdoa masing-masing menghadap ke kiblat, tidak dipimpin oleh satu orang. Paham Pak? Jadi mendoakan, ya Allah berikanlah ketetapan, Allahumma tsabbithu. Karena Allah berfirman di dalam surah Ibrahim itu, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan terhadap orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh
di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat maksudnya di sini adalah di dalam kubur. Dia bisa Bapak menjawab. Nah, dari sini juga, dari hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah itu tidak menyampaikan materi di kuburan. Paham Pak? Tidak menyampaikan pesan-pesan tentang mengingat kematian. Paham? Dia hanya menyuruh, ayo doakan. Sehingga kalau ini dirutinkan, dijadikan rutinitas, setiap ada yang mati berikan wejangan, nasihat dan seterusnya, ini bisa masuk dalam perkara bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, setelah nanti didoakan, kemudian si pengantar ini pulang, maka langkah sendal mereka masih terdengar oleh si mayit, menunjukkan bahwa orang yang mengantar atau orang yang berkunjung ke kuburan ini dibolehkan memakai apa Pak? Memakai sendal. An Dhamrata ibni Habib ahadit tabi'in qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wa ansarafan nasu anhu ayyuqala inda qabrihi ya fulan kul la ilaha illallah salasa marrat ya fulan kul rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyu Muhammad rawahu Sa'id ibnu Mansur mauquf. Dari Dhamrah bin Habib, salah seorang tabi'in, berkata, kanu, mereka menceritakan, yastahibuna menyukai apabila tanah kubur sudah dirata, sudah ditimbun gitu, dan manusia sudah pulang yang mengantar tadi, hendaknya ada seseorang yang mentalkin si mayit. Ini yang biasa kita dengar atau lihat, kalau ada orang awam mengubur Pak, ya fulan, wahai fulan, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah sampai 3 kali. Ya fulan, wahai fulan, jawablah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Orang yang ada di atas mentalkinkan si mayit. Ini adalah perbuatan yang bid'ah, yang mungkar, yaitu apa Pak? Mentalkinkan si mayit. Dan ini si mayit tidak bisa mendengar, dan tidak ada manfaatnya juga bagi si mayit kalau kita suruh talkin dia la ilaha illallah. Tidak ada lagi manfaatnya. Ini manfaatnya kalau dia sebelum meninggal dia sempat mengucapkan, maka bermanfaat baginya. Ini perbuatan ini adalah perbuatan yang bid'ah kalau mau dilakukan, karena ini bukan hadis, ini hanya ucapan tabi'in dan sanadnya juga dhaif. Jadi nggak usah ditalkinkan, cukup sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di hadis sebelumnya, yaitu kita mohonkan dia ampunan dan memohonkan untuknya ketetapan. An Buraidah ibnil Husayb al-Aslami qala Rasulullah nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Dari Buraidah bin Husayb al-Aslami berkata, Rasulullah bersabda, nahaitukum, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, fazuruha, sekarang ziarahilah. Dalam riwayat Tirmidzi, fa innaha tudzakiru al-akhirah, karena itu dapat mengingatkan kematian. Dari hadis ini Pak, ada 2 hukum di hadis ini. Pertama, nasikh dan mansuh. Ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Yang dihapus apa di sini Pak?
yaitu hadis tentang larangan ziarah kubur. Larangan ini berlaku pada awal-awal Islam, karena takut nanti yang berkunjung ke kuburan itu bisa melakukan hal-hal ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, ketika para sahabat sudah kuat keimanannya, tahu tentang hukum-hukum syariat, maka Rasulullah menganjurkan mereka untuk ziarah kubur. Di samping itu Rasulullah menyebutkan hikmah perintah tersebut, fa innaha tudzakirul akhirah, mengingatkan negeri akhirat, agar kita tidak berangan-angan, tidak panjang cita-cita ke depan, kita merencanakan kalau Balikpapan jadi IKN dan yang lainnya, terlalu panjang angan-angan, itu membuat kita takut akan kematian. Jadi sering-sering mendatangi kuburan atau sering-sering mengunjungi orang sakit biar kita bisa lebih merasakan nikmatnya hidup sehat. Ini hukumnya apa Pak? Sunnah. Laki-laki mengunjungi kuburan. Tapi di sana ada syarat-syarat. Di antaranya tidak mengeluarkan biaya. Yang itu sampai beli tiket pesawat, sampai nyewa hotel dan lain-lainnya untuk mengunjungi kuburan Gus Dur mungkin, atau sunan-sunan siapa yang ada di Pulau Jawa sana. Ini masuk di dalam hadis Rasulullah, la tasyuddur rihal. Jangan kalian melakukan perjalanan yang menghabiskan biaya kecuali hanya pada 3 masjid. Apalagi kalau ke sana dia tujuannya bukan hanya untuk ziarah, tapi untuk tawassul, meminta dan mencari keberkahan, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau enggak doa di sisi kuburan fulan itu kayaknya gimana gitu, enggak khusyuk. Karena memang setan membiarkan tidak menggoda orang yang beribadah di sisi kuburan. Didukung sama sama setan. Dibuat dia tambah khusyuk beribadah di sisi kuburan. Nah, ini syarat-syarat kalau ingin kita mengunjungi kuburan. Kalau ternyata kita datang ke kuburan tambah mengagumi kuburan, tambah kalau enggak ke kuburan gimana gitu, ada sesuatu yang kurang, nah ini bahaya. Maka ini ditinggalkan. Karena dalam syariat kita ada sebuah kaidah yang bunyinya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kita mau ke kuburan mengambil manfaat yaitu mengingat kematian. Tapi kok sering-sering akhirnya ngambil tanah kuburan, dijadikan jimat macam-macam. Ini dihindari. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah la'ana za'iratil kubur, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah bahasanya Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mengunjungi kuburan atau wanita-wanita yang ziarah kubur. Hadis ini secara zahirnya menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah melarang keras wanita mengunjungi kuburan sampai membawakan kata laknat. Laknat itu adalah permohonan kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat. Kalau dalam definisi dosa besar, yaitu tak kala ada perbuatan yang mendapatkan laknat. Menunjukkan bahwa hadis ini Hadis ini melarang wanita untuk mengunjungi kuburan. Nah, ulama yang berpegang kepada zahir hadis ini
maka melarang setiap wanita yang mengunjungi kuburan. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Ahmad, Syafi'i dan Hanafiyah. Sementara ulama-ulama yang lain, dan ini yang lebih kuat Pak, berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita itu hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada hadis yang telah berlalu yang bunyinya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang kunjungi. Dan kata kunjungi di sini ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Belum lagi ada hadis di sana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tak kalau Rasulullah melewati kuburan, terus ada perempuan di situ menangis di sisi kuburan. Lantas Rasulullah berkata, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ini perempuan di kuburan. Rasulullah tidak melarangnya. Menunjukkan ini adalah takrir, pembenaran dari Rasulullah bahwa wanita boleh mengunjungi kuburan. Tapi kalau sekiranya perempuan itu datang ke kuburan, di sana dia membuat perkara-perkara jahiliyah atau berbuat kesyirikan, maka larangan tersebut ditujukan kepada mereka karena ada sebab larangan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an la'ana Rasulullah an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Daud. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat naihata. Naiha ini adalah perempuan yang melakukan niyaha atau nauh. Niyaha itu Pak adalah meratapi. Meratapi suaminya, ayahnya atau keluarganya yang meninggal. Wal mustami, dan orang wanita yang mendengarkan ratapan si perempuan tadi ini. Kedua-duanya mendapatkan laknat, tapi hadis ini Pak dhaif, lemah. Karena ada Muhammad ibn Hasan layyinul hadis atau dhaiful hadis, lemah dalam periwayatan hadis. Imam Bukhari menghukuminya bahwa beliau ini la yasihhu hadisahu, tidak sah periwayatan hadisnya. Tapi hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain yang itu sahih. Yaitu dari hadis an ummi Atiyah qalat akhadha alaina Rasulullah alla nanuha. Takala Ummu Atiyah berbaiat kepada Rasulullah, di antara isi baiatnya adalah agar mereka ini tidak melakukan niyahah. Yaitu apa Pak? Meratapi mayit. Apa kira-kira dampaknya dari keluarga yang meratapi si mayit? Disebutkan di hadis setelahnya. Wa an Umar anin Nabi qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Si mayit diazab di dalam kuburnya dengan sebab ratapan keluarganya atasnya. Jadi bentuk ratapan banyak sekali. Dia buat acara mungkin, atau kalau kita tahlilan atau kumpul-kumpul gitu, yang itu adalah tajdidul huzn, memperbaharui kesedihan. Sepekan, 40 hari, 100 harinya, 1000 harinya dan seterusnya. Nanti ada hadis yang menyebutkan bahwa sahabat berkata, berkumpul-kumpul di rumah si mayit setelah dikubur, atau membuatkan makanan bagi si mayit, bagi yang telah menguburkannya, ini bagian dari apa? Niyahah, meratapi mayit. Jadi kalau kita mau datang untuk memberikan nasihat agar dia bersabar terhadap musibah, ya silakan.
tapi jangan sampai membebani si keluarga mayit. Hanya saja para ulama Pak berselisih tentang apa? Tentang si mayit diazab dengan sebab perbuatan ratapan keluarganya. Yang melakukan dosa ini kan adalah keluarganya. Paham Pak? Tidak ada kaitannya dengan si mayit. Kok si mayit mendapatkan azab? Sementara Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Tampak maknanya? Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kita tidak seperti orang Kristen gitu, yang mengatakan bahwa Yesus itu apa? Menanggung dosa umatnya. Enak betul, pencuri, pemain sabu-sabu, pemain judi online, masuk aja ke gereja, terhapus dosa-dosanya, ditanggung oleh Isa ibnu Maryam. Jadi kita kaum muslimin wala taziru waziratu izra ukhra, tidak menanggung dosa orang lain. Maka dari ayat ini seakan-akan ada kontradiksi dengan hadis tersebut. Maka para ulama kita mencoba mengkompromikannya dengan membawa hadis ini kepada kalau sekiranya si mayit berwasiat kepada keluarganya agar mereka dibuatkan acara macam-macam gitu, diratapi, diingat terus. Barulah si mayit disiksa dengan sebab ratapan keluarganya. Ada yang mengatakan juga bahwa hadis ini diarahkan kepada si mayit itu merasakan sakit, bukan disiksa, tapi merasakan sakit. An Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu bintan li nabi tudfanu wa Rasulullah jalisun inda qabrihi faraitu ainaihi tadma'ani. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an berkata, aku menyaksikan putri Rasulullah dikubur dan Rasulullah duduk di sisi kuburannya. Lalu aku melihat kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Hadis ini menjelaskan kepada kita tidak mengapa seseorang itu menangisi si mayit. Yang tangisannya itu tidak menyebabkan dia histeris gitu, teriak-teriak sampai menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, mencakar-cakar rambut. Ini perbuatan jahiliyah. Menunjukkan bahwa dia tidak ridho dengan takdir ilahi, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meneteskan air mata, maka ini tidak mengapa. An Jabir radhiyallahu anna nabiyya qala la tadfinu mautakum bil lail illa an tutarru. Dari Jabir bahwasanya Nabi berkata, janganlah kalian mengubur jenazah di malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah melarang seseorang mengubur di malam hari. Melihat zahir hadis ini hadis ini melarang mengubur di malam hari. Tapi larangan hadis ini itu ada alasannya. Di mana waktu itu belum ada lampu seperti sekarang ini, Kalau mengubur di malam hari, pertama banyak yang tidak menyaksikan, tidak mensolati, banyak hak-hak si mayit nanti bisa luput kalau dikubur di malam hari. Tapi kalau sekiranya sebab larangan ini sudah tidak ada, maka kembali lagi bahwa boleh mengubur
di malam hari. Karena sahabat yang lain Pak mengubur Abu Bakar itu di malam hari. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia dikubur di malam hari. Tukang sapu wanita yang membersihkan atau marbot yang membersihkan masjid Nabi itu dikubur di malam hari. Pagi harinya Rasulullah nyari mana tukang sapu. Mereka tidak mengabarkan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak mengingkari perbuatan sahabat ini yang mengubur di malam hari. Tapi yang dia ingkari, Rasulullah tidak diberitahukan tentang apa? Dia dikubur di malam hari. Nah, demikian Pak, ada yang menanyakan? Apa? Iya, kalau ada yang meratapi si mayit, kita ada di situ, yang pertama kita lakukan, kita ingkari, jangan kamu melakukan itu. Kalau kita tambah-tambahin lagi, bumbu-bumbuhin lagi, maka dosanya dia sama dengan kita, karena kita membantu dia atau tidak mengingkari kemungkaran. Ini pelajaran bagi kita, jika kita menyaksikan sebuah kemungkaran, maka yang ada kita ingkari. Kalau tidak bisa mengingkari, angkat kaki atau angkat pantat jauh dari situ, karena kita dihukumi sama nanti. Nah, demikian Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.